senantiasa diberikan kepada kita ketenangan, sakinah. Wa nazalat alaihimus sakinah. Itu jaminan langit. Dan kalau sudah langit yang memberikan jaminan, tidak ada yang sehebat jaminan langit, jaminan Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran kita di sini memberikan sakinah, ketenangan kepada kita. Jadi obat anti galau itu ya hadir di majelis-majelis ilmu. Kemudian yang keempat kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari keutamaan majelis ini adalah wa dzakarallahu fi man indah. Kita inilah sesungguhnya orang yang paling populer. Popularitas kita nggak diragukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakarallah. Kalimat zakarallah disebut-sebut. Kalau sudah sering disebut oleh Allah, karena sering dalam majelis ilmu berarti populer. Jadi begitu cara menjadi populer. Sering hadir di majelis ilmu. Kalau perlu satu hari itu 24 majelis ilmu. Ya, yang harus kita ikuti. Dan itu ya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan sahabat-sahabatnya, dengan tingkatan-tingkatan sahabatnya. Ini yang baru masuk Islam. Ini kelompok yang ya yang sudah mulai bagus Islamnya. Ini kelompok yang as-sadiqun, yang benar terbukti keislamannya. Seperti kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian nanti setelah itu kelompoknya Umar Ibnul Khattab. As-sadiqun. Orang-orang yang jujur. Dan mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di dunia dengan orang-orang yang jujur. Amin. Dan di akhirat kelak dengan orang-orang yang jujur. Maka berdoalah kepada Allah. Allahumma syurna ma'alladzina an'amta alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqa. Minta sama Allah dan dikabulkan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Dibangkitkan kelak dalam barisan orang yang diberi nikmat oleh Allah. Barisan para nabi sudah jelas. Barisan orang-orang yang jujur. Barisan orang yang syahid berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang dan barisan orang-orang yang soleh. Dan merekalah kata Rasulullah SAW sebaik-baiknya kelompok kita di akhirat kelak. Ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita menyampaikan sholat dan salam kepada teladan kita. Teladan umat yang tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Ya, tidak mempan dengan fitnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bersolawat, menyampaikan salam kepada beliau dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Dalam surat Al-Hasyr. Tadi yang dibacakan surat apa? Dalam surat Al-Hasyr ada 3 kelompok yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok pertama ternyata sudah berlalu. Namanya muhajirin. Orang yang berhijrah di jalan Allah. Dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada lagi hari ini orang muhajirin. Yang kedua, wah, kucing pun ikut dengar ceramah. Padahal tadi dia nunggu saya di pintu masjid. Ditengok saya ditatapnya kan, ikut pula dia ceramah kita. Alhamdulillah. Insya Allah kucing masuk surga nanti. Amin. Yang kedua adalah Al-Ansar. Dari kalimat Nasara. Yang memberikan pertolongan. Yaitu penduduk Madinah. Ahlu Yathrib. Yang kemudian disebut dengan penduduk Madinah. Al-Ansar. Ya. Walladzina tabawwa'u dara wal imana. Orang-orang yang tinggal, tempatan yang menunggu kedatangan, kehadiran saudara-saudaranya dari muhajirin. Dan mereka dengan penuh cinta. Padahal nggak kenal. Siapa yang akan datang ini? Mau dari kelompok mana, suku mana, enggak. Tapi dia tahu. Ada muhajirin. Orang-orang yang akan membersamai mereka.
Dan mereka ini orang yang mencintai saudaranya. Walladzina tabawwa'ud dar. Penduduk tempatan. Muhajirin yang akan datang, pendatang. Ansar tempatan. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Karakter yang menonjol dari mereka adalah mencintai saudaranya yang berhijrah karena Allah kepada mereka. Dan tidak ada sedikit pun di hati mereka sesuatu yang mengganjal dengan kehadiran saudaranya pendatang tadi itu, muhajirin. Ini contoh yang patut kita tiru, ya. Dan dua kelompok ini sudah tidak ada lagi. Sudah berlalu, muhajirin dan ansar. Tapi kata Allah Subhanahu, ada kelompok yang ketiga. Walladzina ja'u min ba'dihim. Orang wafat, meninggal dunia, kemudian ada kelompok setelah mereka itu disebut dengan apa? Orang-orang yang datang kemudian. Nah, jadi Allah menyebutnya dengan kalimat demikian. Orang-orang yang datang, walladzina ja'u min ba'dihim. Setelah orang muhajirin berlalu, orang ansar berlalu, ada kelompok dan dia eksis sampai hari ini dan dia bakal ada sampai hari kiamat. Karena yang menggaransinya adalah Allah. Maka saya berani mengatakan, ya, ini digaransi, full garansinya karena yang menyebutnya adalah pemilik langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala. Walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang setelah mereka. Dan ciri khas mereka itu apapun namanya, dan boleh jadi namanya Ukmi Ar-Royan. Nah, mahasiswa-mahasiswi Ukmi Ar-Royan. Walladzina ja'u min ba'dihim. Tapi pastikan ciri khasnya adalah walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana. Mereka ini suka berdoa. Nah, jadi ciri khas orang yang datang setelah Ansor dan Muhajirin ini adalah suka berdoa. Dan doanya spesifik. Rabbana ufir lana dzunubana. Itulah sikap ketawaduan umat ini yang digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia selalu melihat kekurangan dirinya sehingga kemudian dia mohon ampunan Allah. Jadi mohon ampunan Allah ini bukan perkara mudah. Sehingga perlu dibentuk karakter. Al-mustaghfirun. Orang yang suka meminta ampunan Allah. Sampai-sampai dari mereka itu, bayangkan, dia sudah melakukan ketaatan, tahu-tahu bukannya bangga dengan ketaatan yang mereka lakukan, beristighfar ya. Datang dia ke masjid. Datang ke masjid dia perjuangan. Sampai di masjid, ketaatan yang dia lakukan setelah dia berdoa, ya mohon kepada Allah diberikan rahmat, tahiyatul masjid. Nanti sholat qobliyah. Pagi ini sholat duha. Ya, siang nanti sholat zuhur, sholat asar. Tapi setelah sholat, kan udah melakukan ketaatan nih kan. Dia mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Coba setiap kali sholat kita beristighfar nggak? Ya. Padahal kita melakukan ketaatan. Mestinya kita bangga, aku sudah melakukan. Hebat, sudah melakukan ketaatan. Tapi kemudian ciri khas karakter kelompok yang ketiga ini adalah apa? Selalu memohon ampunan Allah. Terlebih yang tak pernah ditinggalkan. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Yang dilakukan oleh kelompok yang ketiga ini apa? Beristighfar di waktu sahur. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah katakan, wal mustaghfirina bil ashar. Kalimat mustaghfirin, mim, ya ada mimnya itu berarti itu sudah melekat dalam dirinya sehingga dikatakan mustaghfir. Seperti muslim.
Nah, karena sudah melekat keislaman itu dalam dirinya, maka muslim. Melekat keimanan dalam dirinya, mukmin. Melekat ya nilai perjuangan dalam dirinya, mujahidin. Nah, itu dikatakan mim, ya, mim. Kemudian harokatnya dhammah. Dhammah tadi di depan. Tidak lagi di atas, tidak lagi di bawah, apalagi sukun, tapi dhammah di depan. Menjadi karakter. Selalu memohon istighfar. Mohon ampunan. Ternyata istighfar ini ya bukan perkara murahan. Dia investasi besar. Tapi sedikit orang yang paham. Atau sedikit yang sadar. Ada yang paham tapi nggak sadar. Tahu aku pesantren dulu. Tiap hari diajarkan istighfar. Tapi tak mau istighfar. Dalam surat Nuh dikatakan, wa anistaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kepada Tuhan kalian. Innahu kana ghafara, ternyata Allah ini Maha Pengampun. Dan ternyata di balik ampunan Allah itu tidak hanya diampunkan dosa-dosa kita. Yursilis sama alaikum midrara. Diberikan ketenangan dari langit. Midrar. Sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menenangkan. Midrar. Hujan, awan yang sifatnya dari atas. Dan dalam ayat yang lain tuh, ya dalam surat Ghafir tuh Allah katakan minas sama rizqo. Dari langit itu rizki. Rizki itu adalah segala sesuatu yang memberikan manfaat. Itu rizki. Ada yang namanya rizki di sini. Kalau perempuan misalnya rizkiani, rizkiatun, mungkin nggak ada rizkiatun. Ya rizki ya. Karena apa? Nah, doa. Nama itu adalah doa. Jadi wa yursilis sama alaikum midrara. Langit. Wa yumditkum bi amwalin, ingin kaya, istighfar. Wa yumditkum bi amwalin, diberi kalian harta. Amwal itu bukan 1, 2, harta yang banyak. Yang melimpah. Dan harta jangan hanya dihitung uang, emas, perhiasan, bukan hanya itu. Sehat. Enggak gila. Karena kita ini di samping yang orang-orang yang begitu. Ya, ada universitas juga di sebelah kita, cuman beda jurusan. Ya, universitas sebelah Unri. Itu. Yang ketawa-ketawa saja, nangis. Kadang sesekali perlu juga ke sana. Ada yang udah pernah ke sana? Belum, datanglah ke sana. Kunjungilah saudaramu di sana itu. Kita bertetangga. Ya. Nah, tengoklah nanti dalam kumpulan mereka itu hadir kita di tengah mereka ini. Apa yang terjadi? Saya sudah pernah masuk, saya minta izin sama dokternya, boleh? Jangan Pak Ustadz, enggak apa-apalah. Saya ingin tahu, yang gila ini saya atau mereka? Bayangkan 10 orang satu kamar yang gila, kita sendiri yang enggak gila. Kira-kira yang gila siapa? Kita diketawain, ditangisin, dicekek-cekekin kan? Ada 10 orang. Katanya, kita ditunjuk-tunjuk kan. Kita mikir lah, yang gila nih saya atau mereka ini. Jadi introspeksi di diri. Kadang dunia ini ternyata begitu juga. Orang udah gila harta, gila jabatan, gila semua di sekeliling kita. Kita bingung. Yang gila saya atau mereka ini. Saya ditawarin ini saya nggak mau. Ya. Nah, baru kita introspeksi diri. Nah, istighfar itu adalah mendatangkan apa kepada kita? Harta yang berharga, sikap. Jadi sikap itu harta. Sikap tegas, menolak segala bentuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bi amwalin. Ingin punya keturunan, wabanin. Yang nggak punya keturunan dari kakak kita, abang kita, keluarga kita ada sekian tahun, minta sama Allah dengan memperbanyak istighfar. Wabanin. Bi amwalin wabanin. Wa yaj'al lakum anhar, sesuatu yang physically, yang nampak. Istighfar. Nah, inilah di antara ciri golongan yang ketiga yang datang setelah kaum Muhajirin dan Ansar.
Rabbana ighfir lana dzunubana. Dan yang kedua yang melekat pada diri mereka dari doa mereka apa? Wali ikhwanina, selalu mendoakan saudara-saudaranya. Sudahkah kita pagi hari ini mendoakan saudara-saudara kita? Kalau belum, mari beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan saudara kita. Ya, sudahkah kalian nih, ini yang kiri kanannya ini sudah didoakan belum dari tadi? Sudah doakan? Hanya nengok-nengok saja. Kau sehat? Aku sehat. Emangnya dapat? Enggak apa-apa. Kadang kita lupa mendoakan dia, menegur dia, iya, mendoakannya. Itu ciri khas kelompok yang ketiga, selalu mendoakan saudaranya. Termasuk saudaranya yang sudah tidak ada lagi. Firlana dzunubana wali ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Karena mereka lah kemudian menjadi motivasi bagi kita hari ini istiqomah dengan keimanan kita. Makanya ada Abu Bakar sampai turun ayat Allah dalam surat Fusilat. Ya, saking istiqomahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dengan keimanannya, maka turun ayat Al-Quran menguatkan kepribadian seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sampai diturunkan kepada beliau ayat Al-Qur'an. Ya, yang menjadi lambang keistiqomahan Abu Bakar As-Siddiq. Bayangkan antum, baru 5 ayat yang diturunkan di awal-awal istiqomah. Islam. Itu yang ditunggu-tunggu oleh orang kafir. Ya, bagaimana Abu Bakar ini berubah pikiran dari mendukung Rasulullah SAW, menolak, mendurhakai Rasulullah, tapi itu tidak dilakukan oleh seorang As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kalau mau keistiqomahan, ya, maka salah satunya kita belajar kepada Sayyidina Abu Bakar. Antum bayangkan, baru 5 ayat yang diturunkan langsung dia beriman kepada Allah, mengikuti risalah Rasulullah SAW. Baru 5 ayat. Kita ini sudah 30 juz. Dikemanakan? Bayangkan. Siang malam berjuang untuk merontokkan dakwah ini. Kedurhakaan di atas kedurhakaan. Abu Bakar, 5 ayat saja. Sampai kemudian ulama ya menjadikan 5 ayat ini barometer ayat-ayat Al-Quran. Ada 5 hal dalam Al-Quran yang menjadi mindset seorang muslim, seorang mukmin. Ya, ini juga dalam rangka menguatkan ini kita ini menguatkan tekad kita, ya, kemudian merapikan saf kita ini, ya. Ini 5 ayat surat Al-Alaq yang pertama diturunkan ini menjadi modal, menjadi mindset. Yang pertama adalah Iqra. Mindsetnya tentang Allah, luruskan. Mindsetmu tentang alam semesta, luruskan. Mindsetmu tentang manusia, dirimu sendiri, luruskan. Dan mindsetmu tentang hakikat kehidupan, luruskan. 4 hal. Iqra. Iqra yang 4 ini tentang Allah, tentang alam semesta, tentang dirimu, dan tentang hakikat kehidupan. Rububiyahnya Allah, pahami. Sehingga kemudian tiada yang kita sembah kecuali Allah. Pastikan kamu menjadi orang yang abid lillah, mukhlis ruhnya. Dan tidak hanya sampai di situ. Jangan kamu pikirkan dirimu, kemudian sempurna dirimu. Enggak, kesempurnaan dirimu. Yang ketiga dengan kepemimpinan. Dan manusia itu tabiatnya adalah berkelompok. Maka ada kepemimpinan di situ, ada struktur, ada pengorganisasian di situ. Amal jama'i namanya. Itu sah. Imam itu 1. Bagi tugas. Nah itu. Kepemimpinan yang ketiga. Dan yang keempat adalah pastikan kita ini di atas aturan Allah. Di atas aturan Allah. Tahqiqu manhajillah. Itu baru sempurna. Keimanan seseorang kalau orang ini kemudian
memikirkan saudaranya. Ya, tidak sempurna iman kita kalau hanya mikirin diri sendiri. Tidak ada ceritanya orang soleh itu. Dia hanya mikirin dirinya sholat. Itulah yang terjadi di masa Rasulullah yang kemudian terorganisir di masa Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian memberontak kepada kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Dan ciri-ciri kayak gini ini sampai hari ini ada. Dan akan ada sampai hari kiamat. Dia itu ahli ibadah, ahli taat, tapi nggak paham Islam, mindsetnya nggak jelas. Menyalahkan saudaranya. Bahkan di masa Rasulullah, mereka bahkan menyalahkan Rasulullah. Mereka ini ahli ibadah. Antum baca dalam Sahih Bukhari, antum baca dalam Sahih Muslim. Ada orang-orang yang ahli ibadah, tapi menyalahkan Rasulullah. Setelah perang Hunain, ya Rasulullah idil. Bayangkan sama antum. Pada perang Hunain, Rasulullah membagi-bagikan harta rampasan perang. Dan ketika itu kebijakan Rasulullah SAW, ingat kebijakan Rasulullah saat turunnya wahyu berarti wahyu. Sahabat itu bertanya, ini pendapatmu ya Rasulullah atau ini wahyu dari Allah? Dan sahabat tidak ada yang bertanya karena sahabat tahu ini wahyu dari Allah. Dibagikan kepada mu'allafah qulubuhum. Orang-orang yang baru masuk Islam ketika itu. Ya, dibagikan kepada mereka. Seolah-olah dia ini ingin berpihak kepada sahabat-sahabat. Seolah-olah. Namanya di antara mereka itu namanya Zulhuwaisirah. Jadi kalau antum mau buka nanti hadis terkait dengan Zulhuwaisirah At-Tamimi dari Bani Tamim. Ada pada masa Rasulullah ahli ibadah. Dan dia punya orang-orang yang ahli ibadah. Tapi suka melecehkan, merendahkan, menyalahkan ibadah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Hati-hati hari ini. Lumkan ini hari ini. Karena kadang kampus ini menjadi sarang. Ya. Untuk menebarkan kebencian yang seperti ini. Masya Allah. Ya. Sementara karakter orang yang ketiga yang disebut dalam surah Al-Hasyr tadi apa? Yang datang setelah Muhajirin dan Ansar yang selalu memohon kepada Allah, dan doanya yang pertama adalah mohon ampunan Allah, dan yang kedua ampunkan saudara-saudara kami, terutama yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan jangan ada di hati kami ghillan. Apa itu ghillan? Dengki, ganjalan. Apa sholatnya? Salah sholatnya. Ini apa ini? Nggak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Dan itu ada pada masa Rasulullah, melecehkan ibadah-ibadah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasulullah. Dan itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena ketika itu, ya, ketika dia mengatakan berlaku adillah ya Rasulullah, kata Zulhuwaisirah ini kepada Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalau bukan saya yang berlaku adil, siapa yang berlaku adil, kata Rasulullah. Sahabatnya udah jengkel semua nih. Karena ini salah satu puncak sebenarnya dari kejengkelan sahabat karena sering membuat kegaduhan dalam majelis-majelis. Apalagi ketika keputusan sudah diambil dari Rasulullah SAW. Akhirnya Sayyidina Umar, apa itu kalau udah begini? Pedangnya. Dakni ya Rasulullah. Biar aku selesaikan pajak kok ya Rasulullah. Kalau bahasa Minang gitu kan. Jangan, kata Rasulullah. Ya, jangan. Karena dia punya sahabat-sahabat yang seperti dia juga. Yang suka menghina, melecehkan, menyalahkan sholat-sholat kalian. Betul nggak? Iya. Yang penting umat ini kita bangun soliditasnya. Soliditas pribadinya, kemudian soliditas dia dalam organisasinya. Dalam rangka apa kita hadir di Ukmi Ar-Rayyan ini? Untuk bersenang-senang. Kalau bersenang-senang di sini, ini yang ada di depan kita. Iya, goreang. Kita bukan untuk bersenang-senang di sini. Kita hadir di sini dalam rangka surat Ali Imran ayat 104. Itu dia. Saf yang kita bangun di Ukmi Ar-Rayyan ini adalah wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi. Kita tahu kita ini selalu ingin fokus kepada kebaikan. Fokus kepada kebaikan.
Makanya model-model orang Zulhuwaisirah tadi itu, yang kemudian ternyata di masa Ali mereka membentuk sebuah organisasi namanya Khawarij, ya bermetamorfosa sampai hari macam-macam namanya, entah ISIS lah, entah inilah, entah hantu belau lah, macam-macam. Banyak. Tapi hakikatnya sama. Dari 20 sifat misalnya yang ini 18 sifat dia punya, ini 15 sifat dia punya. Dan salah satu sifat yang paling menonjol itu adalah kebodohan. Nggak paham agama. Sok tahu agama, menyalahkan orang lain. Itu dia. Haram. Hati-hati nih, ini nggak pernah dibuat Rasul nih. Kita hanya berhukum pada Al-Quran dan Sunnah. Dan itulah yang dikatakan oleh orang itu kepada sahabat-sahabat Rasulullah. Kami hanya berhukum kepada hukum Allah. Tapi dia halalkan darah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa cito? Dia halalkan darah sebelumnya, darah Utsman ibnu Affan. Apa ini? Sampai-sampai kemudian di masa Ali bin Abi Thalib diutus seseorang yang paling paham, yang paling tahu, pejuang bersama Rasulullah SAW, Ibnu Abbas. Datang, dijumpai orang tuh, ketika itu orang tuh ada 6.000 berada di daerah namanya Al-Harura, dekat dengan Kufah, pusat pemerintahan Ali bin Abi Thalib ketika itu. Datangin, ya setelah diputuskan oleh Sayyidina Ali, ya udah, Bismillah kita utus Ibnu Abbas untuk jumpai orang-orang itu. Diajak mereka kembali lagi ke saf kaum muslimin ini. Mereka sudah buat saf sendiri, ya. Keluar dari saf kaum muslimin. Karena ketika itu di bawah satu kepemimpinan Khalifah yang keempat Ali bin Abi Thalib. Mereka keluar 6.000 orang ketika itu didatangin oleh satu orang namanya Ibnu Abbas. Tapi mereka tahu Ibnu Abbas ini orang yang paling tahu dengan Al-Quran dan Sunnah, sebab turunnya ayat-ayatnya itu, ya mutasyabihnya, muhkamnya tahu. Sementara mereka ini adalah orang-orang yang selalu mendakwakan, menciarkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Diutus orang yang tahu Al-Quran dan Sunnah. Dan apa statement Ibnu Abbas di awal ketika berjumpa dengan orang itu yang sangat kaku? Apa kata Ibnu Abbas? Saya datang di sini mewakili Al-Muhajirin dan Ansar. Nah ini, makanya saya sebut di awal tadi itu dua kelompok yang luar biasa. Yang ditulis dalam Al-Quran. Berani nggak dia menentang Al-Quran? Nggak mungkin, karena dia mengatakan dia bersama Al-Quran. Nah, saya diutus, kata Rasulullah, kata Ibnu Abbas, saya diutus oleh sahabat Rasulullah, Muhajirin dan Ansar. Dan anak paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemenakan Rasulullah SAW dan anak pamannya Rasulullah SAW, Ali bin Abi Thalib. Kemudian dimatikan langsung, ya langkah mereka dengan mengatakan apa? Dan tidak ada satu orang pun dari kalian yang ada di sini, 6.000 orang ini dari sahabat Rasulullah SAW. Ini hadisnya sahih. Riwayatnya jelas, antum buka nanti dalam ya Sahih An-Nasa'i. Apa kata beliau? Tidak ada satu orang pun dari kalian sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada ciri-ciri seperti ini hari ini mengaku kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, nah kalau dia sudah menyalahkan ulama ini, bahkan merendahkan ulama ini, nah ini alamat. Ya, bukan itu Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah selalu mengedepankan dan fokus dengan kebaikan. Ya, yad'una ilal khairi. Dan kebaikan itu sekecil apapun, itu dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ibadah, iya, tapi ada kebaikan. Maka kebaikan itu kalau kita niatkan ibadah, maka dia menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mindset yang dibangun. Apalagi kebaikan ini terkait dengan apa? Mengumpulkan umat, menyatukan persepsi, membuang khilafiyah yang berujung kepada perdebatan. Menghindari hal-hal yang bisa merusak hati. Nah, itu kebaikan-kebaikan yang hari ini. Majelis-majelis seperti ini, majelis tarhib Ramadan. Majelis yang kemudian ya berdasarkan misalnya
Isra Mi'rajnya Rasulullah, Maulidnya Rasulullah, nggak ada masalah. Wong majelis-majelis itu dalam rangka mencerdaskan umat. Bukan untuk kemaksiatan. Seperti majelis-majelis walimah, seperti majelis-majelis ilmu yang lain. Buat saja momentumnya apa saja. Majelis penguatan pengurus baru Ukmi Ar-Rayyan. Ini apa-apa. Karena Ukmi nggak ada di masa Rasulullah. Jadi Ukmi ini bid'ah juga. Makanya kita ini salah kaprah dalam memahami hal-hal yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah tidak. Maka wayad'una ilal khairi. Jadi kehadiran kalian pada pagi hari ini dan yang ada di media sosial kita sapa juga ya, di media sosial ini ramai nih. Sampai kemana aja nih? Ke Jerman ada, Prancis ada. Ya, yang di Jerman, Prancis, jeruk manis maksudnya di Padang ya. Di Prancis nih mana? Paris, Pariaman dan sekitarnya. Ya, ya. Mudah-mudahan insya Allah berbahagia semuanya ya. Nah, fokus dengan kebaikan. Dan yang kedua apa? Wa ya'muruna bil ma'ruf. Kerjakan yang ma'ruf. Dan kita ini ya sudah kehabisan waktu untuk mengerjakan yang ma'ruf. Al-wajibat aksar minal auqat. Jadi nggak usah khawatir. Ya, dari yang diperintahkan oleh Allah, dari yang diwajibkan, yang difardukan dengan yang disunatkan, itu udah banyak. Habis waktu kita. Gak cukup. Al-wajibat aksar minal auqat. Kewajiban itu lebih banyak dari waktu yang tersedia. Itu dia. Maka fokus dengan kebaikan, kerjakan yang ma'ruf. Kemudian cegah, jangan sampai kita melakukan kemungkaran. Ya, karena pintu-pintu hawa nafsu ini berkolaborasi dengan setan ini luar biasa hari ini. Dan yang digoda oleh setan itu mohon maaf, orang yang kafir atau orang yang mukmin? Hah? Iya kan? Orang munafik atau orang yang betul-betul mujahid, pejuang. Munafik udah selesai urusan, kafir udah selesai urusan, orang musyrik udah selesai urusan. Ya, tinggal mereka rawat aja bagaimana mereka tetap dengan kekufuran mereka. Tapi yang digoda ini adalah mukmin. Apalagi baru belajar menjadi orang beriman. Maka nggak akan lepas kita dari gangguan. Yang satu golongan aja nggak bisa diganggu. Diobok-obok, diadu domba oleh setan. Apa itu? Illal mukhlasin. Dan itu Al-Quran yang mengatakan. Kami akan terus mengobok-obok mereka, kata setan. Kecuali satu, yaitu orang yang mukhlasin. Keikhlasan itu sudah terpatri dalam dirinya. Saya rasa kita ini, termasuk saya ini, belum lagi. Maka kemungkinan diobok-obok oleh setan, bekerja sama dengan hawa nafsu kita ini sangat besar. Maka ya sedini mungkin kita cegah dari perbuatan yang mungkar. Ya, nah ini. Allah Subhanahu wa taala surat Ali Imran ayat 146. Ya. Ayat 146. Ini menjelaskan kepada kita agar setiap kita ini yang fokus dengan kebaikan, mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar itu harus punya sikap prajurit. Allah katakan dalam Al-Quran, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun. Bagaimana mereka ini? Ya, dan Allah menggambarkan mereka ini dalam kondisi perang. Kondisi perang itu kondisi normal enggak? Enggak. Ya, perang itu kondisi tidak normal. Dalam kondisi tidak normal saja, ya, Allah meminta kita untuk berjiwa, bersikap prajurit. Apalagi dalam kondisi normal. Jadi begitu logikanya. Ya, dalam kondisi ya berperang saja kita harus bersikap prajurit, apalagi dalam kondisi damai. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ali Imran 146 ini sikap kita yang pertama. Ya. Fama wahanu lima asobahum fi sabilillah. Jangan sampai lemah mental. Wahan. Dan Rasulullah menjelaskan penyakit wahannya apa?
hubbud dunia. Yang berbau-bau dunia. Kemudian nggak suka dengan kematian. Nah, itu fokusnya itu. Penyakit wahan, penyakit mental itu. Kalau cinta dunia, takut mati, dah lah. Semuanya halal. Ya, maka bukan itu sikap prajurit. Sikap prajurit itu adalah apa? Jauh dari penyakit lemah mental, cinta dunia dan takut mati. Wahan. Yang kedua, sikap prajurit itu adalah tidak lemah fisik. Maka ayyakunal ayyakunal agar seorang muslim itu apa? Kuat dia secara fisik. Qawiyul jism. Dia harus kuat secara fisik, berolahraga. Nah, kadang itu di stadion tuh saya tengok, wah, ya. Nah, tapi nggak tahu tuh ahwat kita kemana itu. Hah? Ada ahwat kita nih, ada olahraganya. Apa olahraga? Barbel? Bukan. Apa olahragamu? Hah? Ada nggak olahraganya? Nggak ada. Apa? Masak? Cuman ini, main pingpong. Ada ya olahragamu ya? Jangan sampai nggak ada olahraganya. Ya. Kadang segan dia ke publik itu. Tapi ya tidak olahraga, jangan. Ya, karena ini meliputi laki-laki dan perempuan. Sesuaikan. Ya, yang bisa menguatkan jasmanim. Ya. Nah, yang laki-laki ini silakan. Ada yang namanya itu apa? Macam-macam itu. Ada grup-grupnya ya. Karena memang manusia itu makhluk sosial, jadi suka grup lari ini 5 kilo, 10 kilo, 80 kilo ya, 100 berapa kilo. Ya. Nah, bagus, silakan maraton atau olahraga-olahraga yang lain yang intinya adalah merawat kesehatan. Nah, ini yang disebut dengan wama dha'ufu. Mereka ini tidak lemah fisik, tidak lemah mental, yang kedua tidak lemah fisik. Ya, pama wahanu lima asobahum fi sabilillahi wama dha'ufu. Kemudian yang ketiga, sikap prajurit itu adalah wamastakanu. Pantang menyerah. Jangan cepat-cepat bendera putih. Waduh, ini udah konspirasi ini. Waduh, kita ini ditekan ini. Waduh, anggaran nggak turun nih. Waduh. Mudah menyerah. Jangan kita menjadi orang mudah menyerah. Ini sikap prajurit. Dan ini sebagaimana berlaku bagi individu, ini juga berlaku bagi kelompok, termasuk di Ukmi Aroyan ini. Jangan mudah menyerah. Tapi alhamdulillah hari ini saya melihat ya di kampus-kampus ini ya dengan segala romantika dinamikanya dakwah itu sudah lebih bagus. Alhamdulillah. Ya, kita mau masuknya susah. Tapi alhamdulillah hari ini Masya Allah ya. Orang-orang yang peduli itu banyak. Yang nampak, yang nggak nampak, yang terasa, nampak banyak. Ini kebahagiaan. Akhir zaman, kebangkitan. Dan ini tanda-tanda jalan Allah ini banyak peminatnya. Walaupun dibandingkan oleh dengan seluruh manusia sedikit. Dan itu Al-Quran yang mengatakan, walakinna aktsaran nasi la, ya betul. Tapi yang sedikit memberikan efek yang luar biasa. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Ya. Makanya saya yakin nih satu orang protokol nih misalnya, protokol nih dari Pakistan, dari mana ini? Antum wajahnya wajah Arabnya. Arab mana gitu, Arab Melayu kayak Arab apa? Arab ngendi kata orang Jawa. Ya. Tapi di belakangnya 1000. Ya. Satu cara berpikir sikap antum diikuti oleh 10.000 orang. Subhanallah. Jadi jangan khawatir dengan jumlah yang sedikit. Dan kita ini satu di antara dua pilihan. Hidup mulia atau mati. Berkesaksian di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak usah khawatir. Illa ihdal husnayaini. Ya. Jadi enggak usah khawatir. Kemudian Allah tutup dengan kalimat wallahu yuhibbus shabirin. Nah,
Yang berat itu kan istiqomah. Dengan sikap prajurit tadi itu. Karena ada hujan, ada panas. Dia kalau orang dasarnya mengeluh, mau hujan, mau panas, tetap aja. Ketika hujan pengennya panas, ketika panas pengennya hujan. Kalau di kampung kami dulu, dia bilang begini. Di kampung kami dibilang, pane hari sakit pinggang kita. Kalau harinya panas, pinggang yang sakit. Hujan hari sakit punggung yang sakit. Nah, jadi hari itu tidak ada yang bagus bagi dia. Mau hari hujan, mau hari panas, ya kan? Tidak ada baik karena apa? Sikapnya. Tidak mencerminkan sikap seorang mukmin. Apalagi ketika kita tambah dengan surat As-Saff ayat 4. Ya, surat As-Saff ayat 4. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai orang yang berperang di jalan Allah. Lihat ini. Dalam keadaan berperang saja, dalam keadaan tidak damai saja, Allah mencintai apa? Seorang mukmin yang berada dalam barisan yang kokoh. Soffan. Ya, soffan itu diartikan oleh Asirin dengan muntaziman matinan. Jadi tertata, kuat. Yang tadi, sikapnya 3 tadi ya. Nah, itu soffan. Ibarat dalam sholat berjamaah. Dan manusia ini secara kemanusiaan suka berjamaah. Gak ada orang yang suka menyendiri. Dan itu daruratul bashar. Darurah basyariyah. Darurah basyariyah. Itu memang kebutuhan kemanusiaan. Untuk berkelompok. Berinteraksi, berintegrasi. Ya, berkolaborasi, ya itulah. Dan sekarang ini nggak bisa kita sendiri-sendiri. Bahkan kita tidak hanya dengan di dalam kampus saja, tapi antar kampus. Bahkan tidak hanya antar kampus, dengan dunia dakwah. Ya, secara luas. Masya Allah. Gimana? Gitu kan? Ya. Dunia sekarang itu udah kolaborasi. Jadi daya saing, kalau dikatakan hari ini ada daya saing itu adalah collaboration. Berjamaah. Bahasa Arabnya berjamaah, bahasa Inggrisnya collaboration, bahasa awaknya bahasa samo-samo. Udah wae sami mawon. Cuman kadang kalau ada bahasa Arab alergi, radikal gitu. Ini repot. Ini gimana ya? Sama dengan tekad. Tekad itu bahasa apa tuh? Tekad itu bahasa Arab. I'tikad. Syarat seseorang atau suatu kelompok stabil kelompoknya atau seorang itu stabil, dia harus punya i'tikad. I'tikad apa? Ideologi. Sesuatu yang tertanam kokoh dalam dirinya. Dan itu tempatnya di hati. Sayyidina Ali mengatakan, itu tempat berlabuhnya takwa, kata Sayyidina Ali. 4 hal. Yang pertama, kata Sayyidina Ali, al-khaufu minal jalil, orang yang selalu takut dengan Allah. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, yang ingin stabil ideologinya. Yang kedua, kata Sayyidina Ali, ya, al-amal bitanzil, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kata Sayyidina Ali, ar-ridho bil qalil. Nah, ini yang berat. Kalau ar-ridho bil kasir, nggak ada masalah. Datang ke sini, diantar, dijemput. Ya, ada nggak diantar jemput ini? Ada. Datang ke sini, ya, ada sarapan pagi, ada kue-kuenya. Kalau dulu kita buat kue sendiri. Sekarang masih dibawain. Ya, enak. Ya, tapi tak apa-apa. Apalagi orangnya enggak banyak. Mana yang lain? Banyak Ustaz. Karena malaikatnya nah, itu. Dulu enggak banyak. Tengok kampus tirai dua akhwat. Biasanya dulu kalau dulu banyak akhwatnya. 1 ikhwan. Ana mewakili 1000 kawan Ustaz. Siap.
Makanya saya ingat sekarang nih, ingat dulu masa tahun-tahun 2000 saya masuk kampus. Nah, enggak terasa saya ini sekarang sudah udah berapa tahun ini. Makanya sesekali diminta kampus mendadak ini. Biasanya kalau mendadak ini nggak ada ustadz yang mau lagi, inilah saya siap aja. Aman ya. Catat Ustadz Misran, Ustadz mendadak. Asalkan tidak ada jadwal yang lain. Nah, tadinya pakai Zoom. Kalau pakai Zoom kan enak dari sana. Saya bisa sambil ngontrol santri-santri saya, ya. Nah, bisa zooming. Tapi enggak apa-apa. Saya ingin ada kerinduan saya masuk ke dalam kampus ini. Dan mudah-mudahan kalian nih di sini adalah orang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada derajat yang lebih tinggi, arfa'un nas. Kita berada di Masjid Arfa'un, mudah-mudahan diangkat. Dan tidak ada satupun dari kalian yang hadir di sini ya kecuali Allah ampunkan dosa-dosanya. Allah mudahkan segala urusannya. Yang ngaminkan insya Allah dikabulkan oleh Allah. Yang nggak ngamin nggak apa-apa. Ya, dilapangkan rizkinya, dimudahkan jodohnya. Nggak ada yang ngaminkan, hati-hati, nggak dapat jodoh begono. Dan berkah kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, soft itu artinya apa? Ya, dia terstruktur, kokoh, tak bisa digoyangkan. Kemudian marsus, ka'annahum bunyanun marsus. Apa artinya bunyanun marsus itu? Bunyanun marsus itu ada kerjasama di situ. Ya, tidak hanya sekedar kerjasama di situ, tapi kemudian apa? Saling kuat menguatkan. Ya, belum tentu kerjasama itu saling kuat menguatkan. Tapi di sini kerjasama dan saling kuat menguatkan, tadhamun. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikatakan, ya, seorang mukmin, perumpamaan seorang mukmin itu dalam dalam kasih sayangnya, dalam ukhuwahnya, dalam kerjasamanya dengan saudara-saudaranya, saling menguatnya dengan saudara-saudaranya seperti satu tubuh, kata Rasulullah SAW. Ya, apabila ada satu anggota badan yang sakit, maka yang lain ikut merasakan, bahkan sampai demam. Makanya demam itu kan gejala, ada yang tidak beres dengan salah satu anggota tubuh kita. Demam, ya kan? Termasuk demam apa? Mungkin demam mau menikah, nggak dikasih izin sama orang tua. Dia biasanya gejolak tuh tingkat 3, tahun ketiga kuliah. Kalau kami di Mesir tuh tahun ketiga tuh pengennya nikah, ya kan? Nah, tapi kemudian kata orang tua, nggak diizinkan. Ang ke Mesir belajar. Kalau niat kawin ang pulang. Nah, kalau gitu dulu kan, dulu orang tua kita gitu. Ada beberapa orang tua ya udah nikahlah. Nah, ada kalau kami ini termasuk orang tuanya kalau mau kawin pulang. Kalau mau belajar lanjutkan. Kalau mau kawin pulang. Nah, tapi ya alhamdulillah. Semuanya kemudian bisa selesai tepat pada waktunya. Karena dulu ada istilah juga kalau orang sibuk di kampus, ya, itu biasa. Dia senang dengan kuliahnya sampai kemudian kuliahnya 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Karena dia sayang dengan adik-adiknya gitu kan. Adiknya datang dibimbing ya. Dia ajak mengenal Islam, dia ajak kemudian syekh-syekh untuk talaki dan lain sebagainya. Ambo dek sayang jadi adik ambo, kok makanya 5 balik tahun ambo di Kairo Ustaz. Masya Allah. Ya. Alasan. Padahal bisa S2 kan. Nah, alhamdulillah setelah itu ya ada yang S2, ada yang sampai lanjut S3. Tapi dia juga bisa membimbing adik-adiknya. Ternyata ketika kita S2, S3, apalagi kita dosen, bimbing mahasiswa lebih enak lagi rupanya. Ya. Nah, itu. Alhamdulillah. Dan itu semuanya dengan izin Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah ini berkembang. Ya, dakwah ini sampai ke mana-mana. Masya Allah, menyentuh seluruh tempat, bahkan menyentuh sampai ke ujung-ujung kampung. Dan inilah tanda dakwah ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita dalam kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah jam berapa ini? Jam 9.
31. Sampai jam berapa? Jam 12. Sampai jam berapa? Ini mana? Yang bawa acara kah atau nah, jam berapa? Sampai di sini. Sampai di sini saja ya. Kemudian katanya ada tanya jawab ya. Nah, apa yang intinya sudah saya sampaikan. Bagaimana membangun apa? Membangun kebersamaan saf ini di UKMI ini. Ya, UKMI ini hanya sarana tapi kuatkan dia. Jadi sarana yang paling baik untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dan kerja-kerja apa? Kepedulian kita kepada Islam ini, pada umat ini, ya. Dan kita di bawah satu panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Kemudian organisasinya ditata dengan baik, ya, dan alhamdulillah ya, kita melihat perkembangannya sudah luar biasa. Ya, dari awal-awal dulu kalau kita ikuti sampai hari ini, masya Allah, ya, alhamdulillah. Padahal umat Islamnya juga mayoritas, tapi kadang pemahamannya yang, alhamdulillah hari ini sangat banyak sekali. Saya ikut berbahagia. Ya, minimal lah kami ini perintis. Ya, saya masih ingat. Dan saya memang termasuk yang dikatakan orang itu suka merintis. Nah, dulu tafakuh itu saya perintis. Yang ada UAS, UMU itu saya perintis. Tapi orang nggak kenal saya kan, karena perintis kan di bawah. Namanya pondasi itu kan di bawah. Nah, kami dulu punya sekretariat itu di Jalan Duyung itu, mohon maaf ya, papan aja. Situlah tinggal, situ kantor, ya. Nah, itu ada. Ya, sebelumnya belum ada. Kemudian ada sebuah pesantren yang sekarang sudah besar di Kubang sana, dan mahasiswa-mahasiswa juga kalau mau mengadakan daurah apa semuanya kita persilahkan di situ. Bahkan kita support itu kadang konsumsinya, akomodasinya. Ya, sekarang alhamdulillah sudah 1.200 santrinya. Nah, kita merintis juga di situ. Sekarang merintis lagi tuh. Ya, di Minas itu. Silakan kalau kalian ada yang mau main di sana, mau nengok ya. Aufia namanya, Aufia Global Islamic Boarding School. Ya. Nah, itu salah satu penggeraknya malah anak kimia. Apa? Teknik kimia. Di samping alhamdulillah ada alumni Mesir. Dan rata-rata mereka ini santri saya dulu. Alhamdulillah ya, mereka dekat mudah-mudahan dengan Allah Subhanahu wa taala dan peduli kepada pendidikan umat ini. Kemudian bagaimana kita merapikan saf kita, kerja-kerja kita insya Allah. Nah, silakan kalau ada yang mau bertanya, ya mungkin 10 sampai 15 menit kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin ada yang dari ini juga, dari yang online mau bertanya, ya silakan, bisa dicek. Ya, ini saya tidak kenal lagi nih wajah-wajahnya, wajah-wajah baru semua saya ini. Berarti nampak penuaan pada diri saya. Saya menganggap masih 17 terus umur saya, tapi udah tengok orangnya kok berbeda-beda ini setiap kali datang kampus. Insya Allah. Silakan. Barangkali mulai dari yang hadir, silakan. Mahasiswa ini kritis. Silakan. Atau mau menambahkan, menguatkan boleh. Akhwat, boleh, silakan. Atau dikirim ke admin, ya silakan. Biar efektif perjalanan majelis kita pada pagi hari ini, insya Allah. Ya, ada. Ya, silakan. Perkenalkan nama ya, sekalian biar saya kenal juga ya. Waalaikumsalam. Masya Allah. Yang baru ini, yang baru lantik ya. 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 Ya, siap. Ya, siap.
untuk adaptasi. Malah semakin ini ya agak sulit dijangkau gitu kan. Banyak beralasan, maksudnya oke lah kita tidak mengetahui, mungkin memang mereka berhalangan atau bagaimana Ustaz. Namun di satu sisinya Ustaz, terkadang memang tidak ada kabar gitu Ustaz. Ditengok sosial medianya aktif gitu kan. Kita chat nggak dibalas dan sebagainya macamnya gitu kan. Ini menimbulkan kecurigaan gitu kan, dan ditakutkan hal ini dapat merusak saf gitu kan Ustaz. Merusak saf, bahkan melemahkan tekad gitu kan dari organisasi ini sendiri. Mungkin bagaimana mungkin menurut Ustaz solusinya, karena kita membahas tekad, saf dan juga semakin macam Ustaz. Mungkin syukran Ustaz dari Ana. Ya, Masya Allah. Barakallahu fikum. Kata Abdullah bin Rawahah, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, apa kata beliau? Ya, ijlisa. Itulah salah satu cara kita menyegarkan spirit kita. Duduk bersama seperti ini, bersama Al-Quran, bersama sunnah Rasulullah SAW. Kemudian menjelaskan bagaimana perjuangan salafus soleh. Dakwah Rasulullah langsung diterima nggak? Kalau diterima, berapa orang yang menerima? Hanya istrinya, hanya anak pamannya Ali bin Abi Thalib, hanya Abu Bakar As-Siddiq. Dan berapa tahun itu? Dan berapa tahun dakwah di Makkah? Seperti apa hambatan-hambatannya? Udah. Sampai kemudian Utbah bin Rabi'ah diutus oleh orang-orang musyrikin Quraisy Mekah ketika itu kepada Rasulullah SAW untuk menghentikan dakwahnya. Sampai kemudian Utbah berjanji akan mengumpulkan harta orang-orang Quraisy dan diberikan kepada Rasulullah agar Rasulullah menjadi orang terkaya dari Quraisy. Tapi satu, hentikan dakwah. Kemudian mengumpulkan wanita-wanita Quraisy yang cantik-cantik, 10 orang terbaik dari mereka dinikahkan pada Rasulullah untuk menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Rasulullah? Dia menjawab dengan 13 ayat surat Fusilat. Nanti ayat itu ya di tengah-tengahnya nanti sampai kepada ayat waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Wa ma ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila sholihan wa qala innani minal muslimin. Jadi ini ujian kita dalam berorganisasi. Ujian kita untuk menguatkan motivasi kita. Motivasi berorganisasi yang insya Allah akan berdampak. Karena yang menggetarkan hati saudara kita itu bukan kita. Allah. Tapi kita menggetarkan hati kita, minta sama Allah dan Allah yang menggetarkan hati saudara kita. Maka boleh jadi, ya mungkin kita belum memperkenalkan organisasi ini. Untuk apa sih adanya organisasi ini di kampus? Perkenalkan. Mereka belum paham juga, perkenalkan. Mereka belum paham juga, perkenalkan. Sampai 100 kali nanti saya ulang, perkenalkan. Karena kadang ini kita ini tidak kenal. Jangan-jangan yang sudah lama di sini juga belum mengenal ini apa ini PA Royan. Jangan-jangan lebih kenal saya daripada antum yang ada di sini. Makanya saya mau mendadak, kalau tidak kenal saya datang kalau saya ada waktu. Karena saya tahu penting dan strategisnya sebuah organisasi dakwah. Apalagi di dalam lembaga pendidikan yang mayoritas beragama Islam. Kita peduli minimal dengan yang beragama Islam. Karena saya juga wakil ketua Forum Kerukunan Beragama Provinsi Riau. Paham saya masalah antar umat beragama. Tapi juga internal umat beragama ini yang kita kokohkan, solidkan. Maka organisasi-organisasi apapun, kalau jelas visi misinya kita dukung. Nah itu terpatri dalam diri saya sehingga alhamdulillah apa saja yang kita buat menjadi. IBS itu, siapa yang kenal IBS tahun 2008? Siapa yang tidak kenal IBS hari ini kan? Tapi fokus.
Dicaci maki, dihinakan, dianggap orang gila. Saya ngapain nih jauh-jauh datang ke Kubang sana. Sampai akhirnya anak mereka dititip sama saya. Fokus. Perkenalkan. Kita ini buat lembaga pendidikan ini nggak kaleng-kalengan gitu ya. Serius. 3 yang kita jaga. Ideologi. Yang kedua akhlak. Yang ketiga aturan. Dan aturan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tegak. Kemudian bersosialisasi. Jelaskan tujuannya. Dan alhamdulillah kemudian anak kita ada yang ke Mesir, ada yang ke Jerman, ada yang ke Prancis. Dan mereka itu fokus dengan dakwahnya. Boleh dikatakan 70% dari alumni itu istiqomah dengan jati diri dia sebagai seorang muslim. Dan itu nggak mudah. Fokus. Dan jangan pernah ada rasa bosan dalam diri kita untuk mengingatkan diri kita dan saudara kita. Karena waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka selalulah bersama Al-Quran. Ini investasi paling besar kita untuk tidak pernah bosan berdakwah. Ya. Dan memang yang ikut itu sedikit. Jadi jangan dianggap pengikut itu banyak. Karena sebanyak-banyaknya pengikut dakwah ini, dia sedikit dalam komunitas manusia. Bayangkan 7,4 miliar masyarakat dunia hari ini. Yang kita katakan yang Islam sajalah, hanya 2,4 miliar. Mana yang lebih banyak? Yang Islam atau nggak Islam? Kebetulan yang mayoritas Indonesia yang Muslim. Tapi untuk penduduk dunia, world citizen, kita ini cuma berapa? Masuk yang munafiknya di situ ya. Iya kan? Dan penggerak itu memang nggak banyak. Al-amiluna li hadzal din qalil. Antum yakinkan dalam diri antum, yang menggerakkan itu memang tidak akan pernah banyak. Tapi sekali menggerakkan, jutaan bisa digerakkan. Dan saya melihat UKMI ini penggerak. Tipikal organisasi penggerak. Jadi sebenarnya nggak butuh banyak pengikut, tapi banyak pengaruh. Syiar Islam, nah itu UKMI Ar-Rayyan itu. Syiar Islam itu UKMI Ar-Rayyan itu. Syiar Islam di situ, oh itu UKMI Ar-Rayyan itu. Pastikan kita ini penggerak. Antum mau domah silakan. Antum mau ya, ana Ustaz bagian bawah tanah. Fadol kasroh. Harokah. Ya, ana bagian fathah Ustaz. Tung tam. Fadol. Ana bagian depan tok. Nah, itu bagian ujung tombaknya, dan ujung tombaknya sakit menyakitkan. Dan kita nih kalau udah jadi ujung tombak sakit menyakitkan. Dan itu saya rasakan. Hari ini saya rasakan, kemarin saya rasakan, ketika jadi mahasiswa saya rasakan. Bayangkan, saya harus dipenjara. Itu resiko. Kalau mau domah. Tukang bor, saya kepala bor tuh bisa tumpul. Tapi penggerak, amin. Tapi kalau hanya simpatisan, nah ikut, ya kan, ada. Tapi kan, antum mau yang mana nih? Kalau dalam Al-Quran ayat 146 tadi ribiyun kata Allah. Ribiyun itu yang di sini, bukan yang pas. Nah ini yang ribiyun ini. Dan itu tidak banyak. Nah yang antum cari dan antum fokus mendidik mereka yang untuk ribiyunnya. Antum menjadi pengurus itu maka siap-siap kurus. Karena memang mengurus. Makanya kalau ada yang pengurus gemuk-gemuk ini bahaya sekali nih. Namanya pengurus kan. Itu secara alami begitu, itu sunatullahnya begitu. Nah, namanya ngurus, nggak pernah gemuk. Ya, gemuk masalah. Ya, ini kita ketiban masalah. Iya, sampai ada mohon maaf seorang bisnismen dan insya Allah dia orang soleh. Dia hanya ngurus pebisnis yang punya hutang. Nah, setelah dia bentuk komunitas, how to be debt free, how to be debt free. Ya, bagaimana hutang itu bisa lunas. Sampai tadinya dia ya bisa membantu orang-orang yang punya hutang 10 miliar ke bawah. Sekarang ini dia sudah punya anggota-anggota yang bisa menyelesaikan 10 miliar ke bawah. Beliau ini menyelesaikan orang yang punya hutang 100 miliar ke atas. Bayangkan, dia yakin dia ditakdirkan oleh Allah untuk menyelesaikan
hutang-hutang saudara. Keren kan? Jadi dia tanya, ente punya utang berapa? 3 miliar Pak. Baru 3 miliar. Kamu punya utang berapa? 30 miliar. Siapa yang punya utang di atas 1 miliar? 100 miliar? Nggak ada. Nah, ini anak buah saya selesai ini kan. Jadi dia membentuk komunitas, ya, pengusaha-pengusaha yang bisa menyelesaikan hutang saudara-saudara. Sekarang aset dia sudah 5 triliun. Ditipu di sini 100 miliar. Ditipu di sini ya 30 miliar. Nah, tapi kemudian Allah kasih di sini 200 miliar. Masya Allah. Itu keren kan? Ya. Jadi berbahagialah kita begitu Allah takdirkan. Ini kalau bukan karena takdir Allah kita tidak jadi pengurus. Bagaimana kalau kita jadi penghancur organisasi-organisasi? Kacau kan? Bersyukurlah. Tapi memang ini harus kuat. Makanya yang kita minta sama Allah, jangan ringankan bebanku. Ya, tapi ringankan pun. Karena semakin dikasih beban sama Allah, semakin diringankan pundak ini, itu dia. Itu baru pengurus namanya. Makanya perlu namanya apa? Soliditas, saf-safnya harus solid. Tapi dari mana mulai? Dari diri kita. Pak Ketua aja gitu, jangan gitu. Karena saya berapa puluh tahun juga. Di mana-mana brandnya sekretaris. Bayangkan antum. Sekretaris itu kadang jadi tumpukan masalah. Tumpuan dan tumpukan. Sekretaris, di sini sekretaris, sini sekretaris. Bilang ini sekretaris terus. Ngadunya ke kita. Sampai di MUI terus saja di sekretaris. Sekretaris eksekutif lagi. Jadi masalah pintu, menutup pintu, buka pintu, ngasih makan siang, itu urusan saya. Tapi bahagia. Dan hari ini saya rasakan kebahagiaan itu. Miss, kau ingat nggak? Pernah kau ngasih makan siang nasi bungkus? Awak mana ingat? Karena tiap hari kita nyiapkan nasi bungkus. Terngiang-ngiang sama aku tuh. Karena waktu itu aku lapar kali. Katanya. Di rumah berantakan pula kan gitu kan. Datang ke kantor, ada. Bayangkan, sama orang ternyata berharga. Kita biasa aja kasih makan. Dibungkus. Hari ini pikir lagi nih, untuk besok dari mana lagi nih untuk beli nasi bungkus. Ya, sehingga orang kemudian mau datang ke ke kantor, ya, senang, diskusi, ya. Sekarang udah mulai metik hasil. Ingat enggak yang itu? Kita kan udah banyak, Pak. Lupa. Ingat enggak kau yang ini? Aduh, enggak ingat, Pak. Itulah kau nih, banyak kali lupa kau. Karena banyak kali kebaikan kau, kata orang begitu. Tapi kalau sedikit kebaikan, awak lah baik ya. Enggak ada direspon-respon. Nanti jangan jadi baperan ya. Hari ini kadang ini, makanya ada namanya apa? Wahan. Kemudian jangan sampai terkena penyakit mental wahan. Kemudian jangan sampai lemah fisik. Ya, mau kerja susah. Kemudian jangan sampai kemudian menyerah. Nah, ini yang terkadang terjadi itu gampang nyerah. Ya. Kita memang diajarin berorganisasi tuh sampai bentak-bentak. Apalagi kalau dapat kiai kan. Bodoh. Ngerjain ini enggak bisa. Dulu kalau buat surat itu kan pakai mesin tik ya. Itu kelewat satu huruf kan. Aduh, tanggung ini gimana caranya? Satu huruf kelewat. Disuruh menulis ulang. Kalau sekarang nulis langsung rapi. Ya, alhamdulillah ya. Dan semua itu ya bagi kita sarana untuk menguatkan diri kita. Makanya tadi ada sikap prajurit ini sangat penting sekali dalam membangun soliditas ya organisasi kita, termasuk ya kekuatan diri kita. Yang pertama, jangan lemah mental, jangan lemah fisik, dan jangan mudah menyerah. Fama wahanu lima asobau fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakan. Maka Allah tutup dengan kalimat apa? Wallahu yuhibbus shabirin. Nanti antum nanti membaca kisah Nabi Musa, membaca kisah nabi-nabi yang lain. Ternyata wasiatnya sama, bersabarlah. Bahkan ketika kita beribadah sekalipun, melakukan ketaatan sekalipun, kita juga diminta bersabar. Wasbir nafsaka
Yang penting komunitas ini terjaga. Dalam surah Al-Kahfi. Wasbir nafsaka. Bersabarlah kamu. Dan Allah menyebut dengan kalimat nafsaka. Dengan jiwamu. Jangan hanya sekedar fisikmu. Bersabarlah kamu dengan jiwamu. Dengan orang-orang yang menginginkan Allah. Tapi kadang mereka malas-malas juga. Tidak ada masalah. Tapi mereka menginginkan Allah. Mereka masih tersiap-siap menuju Allah. Baru hijrah. Tapi bersabar dengan mereka ini. Wasbir nafsaka. Ma'alladzina yad'una rabbahum. Dia masih sholat. Dia masih mengingat Tuhannya. Dia ingin selalu bersama Tuhannya. Walaupun masih terseok-seok. Walaupun kadang masih banyak alasannya. Alasan inilah, alasan itu. Alasannya. Karena kita sering menari-nari. Karena ini kan nyari alasan. Makanya saya kebetulan dulu suka menari. Bilang ini menari-nari ini karena alasan-alasan ini. Nah, jadi kan alasan ini menjadi seni kehidupan. Akhirnya menjadi bagus. Sehingga menari itu dianggap bagus. Padahal ini alasan. Nah, ada istilah apa kata ulama kita, carilah 1001 alasan untuk tetap mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya dia itu, dah, bismillah saya bersama kamu, bersama dakwah ini, bersama perahu ini. Walaupun nanti perahu ini bocor, sayang tukang tambal bocornya. Kadang setelah 10 tahun, 20 tahun, kadang ketika di Mesir dulu itu, 10 tahun dia di Mesir, enggak tersentuh rasanya. Tapi di sini dia yang menjadi penggeraknya. Dia bilang, Miss, gara-gara kau dulu nih di Mesir tuh, kau sering ajak aku ke sini, ya. Sekarang baru aku sadar. Dalam hati, ya Allah. Di sana enggak disuruh organisasi enggak mau, ini enggak mau, apa enggak mau. Ya, ternyata ketika dia balik, mungkin ada suatu peristiwa yang namanya hidayah, kita nggak tahu kapan Allah ketuk hidayah itu pada diri seorang. Begitu diketuk hidayah itu pada diri seorang, terbuka dunia itu, bahkan mereka lebih aktif daripada kita yang biasa aktif. Maka berhusnuzon dengan Allah, ya, terus fokus dengan kebaikan. Insya Allah, ya, insya Allah ini menjadi tempat pertemuan orang-orang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dah? Ada yang lain? Cukup? Ya, silakan. Ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Iya. Ya. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, yang pertama sekali itulah pentingnya kita memahami tentang apa? Tentang Allah, tentang alam semesta, tentang diri kita, dan tentang kehidupan. Dan memahamkan ini kepada orang kan tidak gampang. Jangan-jangan kita yang hari ini juga belum paham tentang yang 4 ini. Ini cita-cita yang sangat mulia, dan itulah Al-Quran bicara tentang Allah. Maka ketika seseorang berorganisasi, hadir dia di organisasi lain, dia tahu organisasi ini hadir untuk mengenalkan dia kepada yang menyelesaikan masalah ekonominya. Walaupun mohon maaf, antum baru sebatas bisa ngongkosi dia jalan dari rumahnya sampai ke kampus ini misalnya. Atau kalau sekarang online tuh bisa ngongkosi dia nyari pula hutangan sana sini untuk membelikan pulsa atau paket internetnya. Masa udah dikasih paket internet seseorang nggak mau juga ngaji? Saya rasa enggak. Dan itu kita lakukan. Mohon maaf, kita ini dibanding mereka lebih miskin kita dari mereka, tapi kita tidak miskin jiwa, tidak miskin ide.
Saya begitu sudah udah memutuskan kuliah di Mesir, tidak ada cerita lagi berharap dari orang tua. Abang saya sama, adik saya sama. Tidak ada lagi kami. Di pesantren masih, karena di pesantren nggak boleh ya jualan dan lain sebagainya. Tapi begitu udah ke perguruan tinggi, kami ini tidak ada lagi cerita diongkosi oleh orang tua. Tapi karena kefahaman, kemudian ada orang yang memberikan inspirasi kepada kita, dia lebih mementingkan diri kita daripada dirinya sendiri. Disitulah. Makanya saya salut dengan Mesir itu, di situ. Ya, dia lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya sendiri. Nah, kita berkaca kepada orang itu, dan ternyata tidak jauh-jauh dari Rasulullah. Ada namanya sahabat Mu'az bin Jabal. Siapa yang tahu? Rasulullah mengasih label, gelar apa kepada Mu'az bin Jabal? Siapa yang tahu? Kata Rasulullah, orang yang paling tahu halal dan haram adalah Mu'az bin. Bayangkan sama antum, ya, orang yang paling tahu halal dan haram. Tapi yang lucunya apa? Dia ini orang yang paling banyak hutangnya di antara sahabat-sahabat Rasulullah. Sebelum beliau diutus ke Yaman. Ngapain dia berhutang? Semua sahabat tahu. Dia ngutang tuh biar kawannya jangan lemah iman. Pintu masuk. Jangan saudaranya susah. Nggak bisa datang ke majelis Rasulullah. Gara ibunya sakit. Gara istrinya sakit. Ya, nggak punya makanan yang ditinggal di rumah dan lain sebagainya. Sampai kemudian dia menghutangi orang lain untuk saudaranya ini biar Mu'az. Sampai udah saking banyaknya hutangnya, banyak yang jatuh tempo, Rasulullah kumpulin tuh sahabat-sahabat yang dihutangi oleh Mu'az bin Jabal. Bayangkan orang yang diberi label oleh Rasulullah yang paling tahu halal dan haram. Paling banyak hutangnya. Udah ketemu kan? sama Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kalian tahu nggak kenapa Mu'az ngutangin kalian? Tahu ya Rasulullah. Sekarang siapa yang memaafkan hutangnya? Mu'az. Sebagian saya Rasulullah. Sebagian enggak. Hutang ya hutang Rasulullah. Kalau dia bilang minta, kita kasih gitu. Dia minta utang. Sampai akhirnya kata Rasulullah, yang tadi sudah memaafkan hutangnya. Mu'az. Siapa yang ingin membayarkan hutang saudaranya? Akhirnya sebagian membayarkan sampai lunas hutang Mu'az bin Jabal. Begitu pengorbanan memang ya di dalam dakwah ini. Mengajak orang memang nggak mudah. Kadang memang dari masalah-masalah hissiyah, dari masalah-masalah yang nampak termasuk masalah ekonomi. Karena dakwah ini yang dibangun oleh Rasulullah SAW ini bukan sekedar seseorang kenal saudaranya. Kemudian dia ajak untuk kembali ke fitrahnya berislamkan diri, tapi takaful. Takaful itu artinya apa? Peduli sampai masalah ekonominya. Dan saya mohon maaf, kadang itu saya lakukan. Saya harus berhutang. Biar saudara saya ini istiqomah dia. Yang nggak enaknya apa? Udah 5 tahun ya ngajain ini. Nggak istiqomah. Tapi jangan kita pula kemudian nyalakan orang lah. Tapi itulah namanya romantika dakwah. Tapi jangan sekali-kali kita mundur dari kancah. Kita besarkan ini. Rumah dakwah ini. Yang pondasinya insya Allah kokoh. Maka pondasi kita yang datang kemudian harus dikokohkan juga. Maka yakinkan tentang adanya Allah. Yakinkan tentang alam semesta yang semuanya menjadi saksi dari apa yang kita lakukan ini. Dan yakinkan kehidupannya adalah ujian. Dan yakinkan diri kita punya kemampuan untuk mengajak saudara kita sekaligus mengokohkan diri kita. Jadi mengokohkan diri kita dengan mengajak orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar. Itu analogi yang paling gampang. Sebaik-baik kalian kata Rasulullah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan. Apalagi sebaik-baik kalian yang peduli dengan saudaranya. Sebagaimana dia peduli kepada dirinya sendiri, insya Allah. Dan memang banyak yang menjadi pejuang-pejuang
di dalam organisasi-organisasi yang punya komitmen ini orang-orang miskin. Mohon maaf saya. 1-2 yang kaya. Karena yang kaya tuh lebih cenderung dia bersenang-senang. Ya. Ada orang kaya sini. Saya Ustadz gitu dong. Ada orang kaya sini. Kaya hati. Ya. Iya. Kita belum seperti Korun kayaknya. Ya. Dan kita juga bukan tipikal orang yang mau ngumbar-ngumbarkan kekayaan kita yang nggak seberapa. Tapi kepedulian. Kepedulian. Jadi insya Allah ya, sekalian, dan ini untuk kita semuanya bagaimana ya rukun ukhuwah itu tidak sampai dia kita mengenal, tapi memang kita peduli, care terhadap saudara kita. Butuh berapa lama Ustaz? Butuh sampai dia sadar, sampai kemudian dia juga seperti kita, bahkan lebih daripada kita. Nah itu. Saya contoh kepedulian yang paling gampang saja sebenarnya ini nih, yang di depan antum ini apa nih? Apa namanya nih yang depan antum ini? Kue ya. Nah, saya bisa nengok antum tuh gampang. Antum nengok kue, antum makan sendiri, tidak mempersilahkan saudara, itu dah tanda kepedulian antum tuh belum apa-apanya. Ana dari tadi duduk-duduk nengok siapa yang persilakan saudaranya. Padahal ukti, antum suka yang mana? Ada nggak antum tanya? Coba sekarang praktekin dong. Antum suka yang mana? Ini kalau bisa dapat, saya nggak akan tersinggung kalau dalam majelis saya nggak akan tersinggung antum nyuapin saudara antum. Ana lagi ceramah di sini. Karena bagi ana sebuah kebahagiaan, antum berarti udah peduli dengan saudara antum. Ustaz, kita peduli dengan Ustaz dulu, Ustaz, peduli dengan Ustaz dulu. Tapi makan sendiri juga. Ya, itu praktekkan ya habis ini. Tengok saudara kita. Saya mohon maaf, boleh tanya nanti sama Ustaz. Kami di Kairo tuh sering bagian dapur, bagian belakang. Karena dulu kalau nggak ada makan tuh, kadang acara mahasiswa tuh nggak ada yang datang. Jadi kami rela, dan ternyata apa? Bukan hanya sekedar masak, kita nyari apa yang mau dimasak. Dakwah menuntut lebih dari kita. Nah, ada yang namanya Fauzi. Tahu Fauzi? Tahu lah. Biar kawan-kawan datang. Masak yang enak. Ayam gulai. Duit berapa? Tengok duit. Bulan tua. Tapi itu dia. Kebersamaan itu kemudian mendatangkan, sampai kemudian waktu krisis tahun 97 itu, ya, UAS itu baru datang ke Mesir itu. Waktu krisis 97 itu Allah kasih berkah kepada kita, orang susah untuk mendapatkan beasiswa, adik-adik kita dapat beasiswa. Bayangkan ketika itu jangankan beasiswa $30, ya, $50, $30 susah, kita dapat beasiswa $50 ketika itu. Dan lumayan banyak. Sekarang anak-anak saya itu dikasih beasiswa $100. Bilang kalian enggak belajar juga, disembelih lagi. Alhamdulillah. Karena kita tahu kan. Jadi karena mereka punya tantangan lagi yang lebih dari kita gitu kan. Sehingga kemudian tidak ada masalah. Ini alhamdulillah ukti kemarin beberapa orang yang perempuan. Ya, mungkin karena nama saya udah sedikit bisa dijual ya enggak. Nah, ada beberapa perempuan dia mau sekolah ke Mesir, ke Sudan. Ya orang tuanya nggak mampu dan lain sebagainya. Dan saya kenal mereka insya Allah khair. Maka saya katakan ke para calon-calon donatur, kita insya Allah perbanyak ulama perempuan di Riau ini. Langsung. Ya. Nah, transferkan ke rekening sehingga mereka bisa berangkat. Dan alhamdulillah sampai hari ini mereka sudah ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun. Sampai pulang, nanti ngisi akhwat aja lagi. Ya, akhwat ngisi akhwatnya ada, ukmi akhwat sudah ada, nanti ustazah akhwatnya. Sebenarnya istri saya bisa itu di bawah. Istri saya alumni Mesir juga. Kalau akhwat nanti mau. Ya, yang ikhwannya ustadz-ustadznya banyak dah. Seabrek-abrek kalau ustadz-ustadz. Ya, sehingga kemudian dari sini insya Allah memang kadang mulai dari masalah-masalah yang nampak ekonomi dan tapi insya Allah ya kita niatkan untuk mengajak orang di jalan Allah, bukan pamrih ya. Dan insya Allah
Kalau Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki, maka itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bis-shawab. Ya. Satu lagi, mau ganjil atau cukup 2? Ya. Protokol boleh bertanya. Ini protokol mau bertanya. Protokol mau menutup atau mau bertanya? Mau menutup. Mau bertanya Ustaz. Biar ganjil ya yang 3 ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti UKMI ini kalau ibarat mobil nih bukan mobil bensin ini, mobil solar. Makin lama makin panas, kalau makin panas makin stabil ya kan. Kalau bensin kan gitu kan. Nah, ini solar dari tadi tenang-tenang, ini malah makin banyak ini yang bertanya. Tapi kita batasi ini yang 3 ya, insyaallah. Ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Tamiz Abdul Halim dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ya. Nah, Ana ingin bertanya Ustadz. Jadi sebelumnya Ana mau cerita dikit Ustadz. Insya Allah Ana di fakultas di himpunan mahasiswa khususnya Ana diamanahkan sebagai salah satu ketua divisi dalam sebuah kepanitiaan Ustadz di dalam himpunan mahasiswa. Nah, di dalam himpunan mahasiswa tersebut budayanya itu Ustadz, maaf kata, budaya orang-orang yang ada di dalam himpunan saudara-saudara kita yang ada di sana itu masih bisa bilang masih jauh dalam nilai-nilai Islam itu sendiri Ustadz. Seperti masih kadang mereka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak menyenangkan dan batasan-batasan antar lawan jenis itu masih belum Ustadz, masih belum stabil gitu. Nah, yang ingin Ana tanyakan, bagaimana adab atau sikap yang harus Ana terapkan Ustaz dalam diri Ana, dan Ana sebagai kader dakwah, apa nih upaya Ana dalam mendakwahkan, dalam mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran pada saudara-saudara Ana yang ada di sana. Karena sebelumnya bisa dibilang Ana menghindari mereka Ustaz, bukan berarti Ana tidak ingin bersilaturahim kepada mereka, namun Ana takut Ana yang terjerumus begitu, Ana yang mengikuti mereka begitu. Mungkin itu Ustaz. Masya Allah. Barakallahu fikum. Di sini di Pekanbaru nih kalau daerah yang dianggap daerah merah di mana di sini? Pasar Pusat ya. Pangeran Hidayat. Iya. Kenal Pangeran Hidayat enggak? Kampung Dalam. Ya. Dan saya lahir dibesarkan di Pangeran Hidayat. Kalau antum datang ke penjara, kapling itu, disuruh angkat tangan siapa yang berasal dari Pangeran Hidayat, banyak. Yang narkoba, yang maling, masuk. Sampai hari ini masih. Nah, intinya apa? Kalau kita yakin kita ini ditakdirkan oleh Allah, bisa menjaga fitrahnya, maka Allah punya cara untuk menjaga fitrah kita. Maka bangun keyakinan itu dulu. Bahwasanya Allah memilih kita untuk menjadi hambanya yang selalu patuh dan berdakwah di jalan Allah. Yakinkan diri kita bagian dari situ. Maka lingkungan itu nggak ada apa-apanya. Karena seseorang itu sebenarnya dirinya, bukan lingkungannya. Jangan kita katakan lingkungan itu mempengaruhi kita, kemudian kita terpengaruh oleh lingkungan. Nah, katakan kita di atas fitrah. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. Maka yang harus kita lakukan adalah menjaga fitrah kita. Dan orang tahu kita ini dalam rangka menjaga fitrah kita. Maka kita nggak akan diajak. Saya jangankan yang macam-macam. Ngajak ngerokok aja nggak mau mereka. Bayangkan sama antum. Dulu itu di masa kami di pesantren, kalau udah kelas 5 itu, kalau nggak ngerokok tuh dianggap nggak dewasa. Mohon maaf. Ya, ini jangan dulu ya di pesantren kami. Sekarang di pesantren kami nggak ada lagi yang boleh merokok. Ya, jadi kalau nggak ngerokok tuh dianggap nggak dewasa. Tapi karena kepribadian kita, orang tahu kita nggak berani ngomong ke kita itu. Kadang kita nunggu siapa yang berani ngomong ke saya. Ah ente, banci ente. Nggak ada yang berani ke kita ngomong gitu. Karena apa? Orang tahu kepribadian kita. Dan itu ciri khas kita. Dan di mana saja pertahankan ciri khas itu.
Karena boleh jadi ada orang yang ingin hijrah, dia nengok dulu istiqomah nggak kita nih. Yang mantap. Jadi begitu kita istiqomah, aku ikut kau lah. Kau di mana ngaji gitu. Itu kadang setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Makanya kata Rasulullah SAW, hidayah itu satu orang dapat hidayah karena diri kita lebih baik dari dunia dan seisinya. Yakinkan itu. Jangan lemah. Wah, nanti saya terpengaruh. Antum bayangkan saya ini nggak tahu yang namanya forum kerukunan beragama. Apalah bentuknya ini. Tapi Allah takdirkan saya di situ. Ini orang tua-tua udah pandai semua, udah bagus-bagus. Saya ditakdirkan wakil. Tapi dengan izin Allah, Masya Allah, semuanya saling menghormati. Bahkan, mohon maaf nih, ada dari beberapa tokoh-tokoh agama belajar agama dengan kita. Alhamdulillah. Padahal ilmu kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya kok. Tapi mudah-mudahan yang sedikit ini kita ajarkan menyentuh orang lain, mudah-mudahan dapat hidayah. Hidayah itu aja kita yakin dengan hidayah Allah. Ya. Dan yang kedua dalam interaksi, yang pertama tadi jati diri ya, kokohkan jati diri kita. Jangan hilangkan jati diri kita. Ya. Tapi yang kedua ada namanya pendekatan kultural. Kata Rasulullah SAW, anzilun nasa manazilahum. Artinya terkait dengan hal-hal budaya. Selagi budaya itu tidak bertentangan dengan Islam ya, membuka aurat misalnya, minuman keras, maka silahkan. Tak ada masalah. Bicara yang kotor jangan, bicara yang baik. Kasih dia logika yang bagus, sesuaikan dengan tingkat pendidikan mereka, insya Allah. Pendekatan kultural, kemudian pendekatan intelektual, ini 2 hal. Ini katakan oleh Rasulullah, 2 pendekatan kultural dan pendekatan intelektual. Khatibun nas ala qadri uqulihim, insya Allah. Disitulah perjuangan kita ini. Kira-kira kalau orang seperti ini gimana ini? Kira-kira dalam komunitas seperti ini gimana? Kira-kira ya kelompok seperti ini gimana? Nah, itu adalah pendekatan kultural, khatibun anzilun nas manazilahum kata Rasulullah. Kemudian yang kedua, pendekatan intelektual, khatibun nas ala qadri uqulihim. Maka kita dengan jati diri kita tidak diganggu orang. Justru kemudian orang mulai terpengaruh dengan kebaikan kita. Dan hidayah milik Allah. Serahkan urusan hidayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya terkait dengan mengajak orang lain, dahulukan hikmah. Dahulukan hikmah. Ajaklah orang ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah itu apa? Afdalul ulum bi afdalil wasail. Jadi hikmah itu adalah meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, momentumnya, itu hikmah. Maka kata Allah, orang yang diberi hikmah, diberi kebaikan yang banyak. Maka dalam berdakwah mengajak itu, dahulukan hikmah. Jangan marahnya, jangan jengkelnya. Jangan saya sudah berusaha Ustaz. Antum berapa lama berusaha? Baru setahun, 2 tahun, 10 tahun. Boleh jadi antum dah mati. Udah meninggal kita, baru orang dapat hidayah. Baru terasa dia manfaat dari ajakan kita itu setelah kita meninggal. Tapi dapat nggak pahalanya bagi kita yang orang lain? Itulah Islam. Maka kokohkan pemahaman kita, jati diri kita, insya Allah orang lain akan terpengaruh. Ya, nah ini kekuatan seorang dai itu di situ. Kemudian ya mengenalkan mengenalkan diri kita, organisasi kita ini memang perlu fokus-fokus tertentu sehingga kemudian orang tahu jati dirinya dan orang yang dapat hidayah. Kalau orang sudah diberi hidayah oleh Allah gampang. Ya, kadang nggak kita ajak pun dia nyari kita deh. Bang, abang di mana bang? Ikut abang, mana abang ikut. Kadang itu. Awak pakai Vespa buruk aja kan? Pokoknya kemana abang ikut gitu. Ikut sampai pakai Vespa. Pecah ban tengah malam. Pulang jam 1 malam. Kata orang, itu daerah angker gitu. Waduh, kita nggak tahu. Untung disebutnya besok paginya kan.
Tadi malam mana? Pecah ban. Di mana pecah ban? Wih, itu daerah Angker itu. Ngeri sana itu. Wah, udah selesai, udah lewat tadi malam. Saya masih ingat dulu, saya diminta oleh pembimbing saya itu, Ustadz, mohon maaf Ustadz, tahun 2000 nih saya baru pulang dari Mesir. Antum bisa ke Inhu sana, berdakwah di sana. Siapa yang saya temui? Ya, temui siapa aja yang bisa ditemui. Teman-teman, anak disuruh berdakwah, nggak tahu objeknya, pakai dana sendiri. Dan dia tahu kita miskin. Tapi dengan izin Allah sekarang, ada satu pesantren yang Masya Allah, pesantren itu saya yakin cikal bakal lah dari dakwah, rintisan dakwah yang kita lakukan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan, insya Allah ya. Yakinkan, saya tahu nih antum ini sudah dahsyat luar biasa. Ini hanya penguatan saja ya pada kita semua sehingga bisa lebih solid insya Allah. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum ma fi minal ayati wa dzikril hakim. Lebih kurangnya mohon dimaafkan ya, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari segala bencana, wabah, penyakit, fitnah ya, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taib, syukron, jazakallah khairan pada Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat kita ambil hikmahnya dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena puncak tertinggi dari ilmu ialah amal yang kita lakukan. Taib, selanjutnya adalah penyerahan plakat kepada Ustadz yang akan diserahkan oleh Ketua Umum Ukmi Aroyan, Andrizal Syah Putra. Taib, dengan berakhirnya penyerahan plakat tadi, maka berakhir pula kegiatan kita pada pagi hari ini. Maka sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ana sebagai moderator Afwan Jidan apabila ada salah kata yang menyinggung kawan-kawan semua, dan Afwan Jidan apabila ada sikap anak yang menyinggung juga. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.